Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini adalah part ke-15 dari latihan soal persiapan OSN tahun 2024 tingkat SMP atau MTS bidang matematika. Pada video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal terkait tentang materi bentuk akar. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan ada adik-adik ataupun rekan-rekan guru yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari latihan soal persiapan OSN 2024 dari channel ini. Jadi kalau misalkan kalian tertarik untuk mendapatkan video eksklusif, latihan soal persiapan OSN 2024 dan juga pembahasan kunci jawabannya yang insya Allah akan rilis segera mungkin, pembahasan yang ada di akhir-akhir video dari part 1 sampai dengan part yang terbaru, insya Allah akan kami update khusus untuk program membership yang level 2 yaitu juara OSN tingkat kabupaten. Jadi selain kalian mendapatkan benefit yang seperti tadi yang saya sebutkan, kalian juga bisa mendapatkan doa untuk diri kalian sendiri agar nantinya bisa menjadi juara OSN tingkat kabupaten yang sesungguhnya. Oke, kita mulai saja pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 45. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Akar 3 berpangkat negatif 3 ditambah dengan akar 3 berpangkat negatif 2 ditambah dengan akar 3 berpangkat negatif 1 ditambah dengan akar 3 berpangkat 0 ditambah dengan akar 3 berpangkat 1 ditambah akar 3 berpangkat 2 dan tambah akar 3 berpangkat 3 sama dengan titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita tuliskan dulu kembali soalnya satu persatu, barulah nanti kita ubah masing-masing bentuk akar ini dengan menyesuaikan pangkatnya masing-masing. Jadi kalau misalkan soal yang berpangkatnya pangkat negatif, itu kalian tahu nggak? Dia akan berubah menjadi 1 per. Kemudian kita tuliskan kembali angkanya, kemudian pangkatnya itu berubah menjadi pangkat positif gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah tuliskan kembali soalnya seperti ini, apa yang harus kalian lakukan? Kita mulai dari yang pangkatnya negatif saja. Ingat kalau misalkan ada A berpangkat negatif N, itu penulisannya adalah 1 per A berpangkat N. Berarti ini penulisannya adalah 1 per akar 3 yang berpangkat 3. Seperti itu. Nah, lanjut untuk akar 3 berpangkat negatif 2 sama, dia bentuknya jadi 1 per akar 3 berpangkat 2. Ini juga sama, berarti akar 3 saja kalau dia pangkat negatif 1. Kemudian ditambah dengan akar 3 berpangkat 0. Semua yang berpangkat 0 kecuali 0 pangkat 0 hasilnya selalu 1. Ingat ya, ini adalah syarat ketika ada bilangan yang berpangkat 0. Dia tidak boleh 0 agar nilainya sama dengan 1. Berarti ini 1. Kemudian ditambah dengan akar 3 yang berpangkat 1 berarti akar 3. Sedangkan akar 3 yang berpangkat 2 berarti nanti akan kita pangkatkan 2 seperti biasa. Yang ini juga kita akan pangkatkan 3 seperti biasa. Nah, mulai dari yang 1 per akar 3 berpangkat 3. Kalau misalkan kalian ketemu model seperti ini, kalau misalkan ada bilangan akar 3 berpangkat 3, ini bisa kita ubah menjadi akar 3 berpangkat 2 dikalikan dengan akar 3. Untuk yang akar 3 berpangkat 2, ini akan saling menghabisi pangkat 2 dan akarnya, maka yang tersisa adalah 3 akar 3. Berarti di sini kita tuliskan 1 per 3 akar 3. Seperti itu. Sedangkan ini, kalau misalkan kalian perhatikan, pangkat 2 dan akarnya saling menghabisi, maka tersisa adalah 1 per 3 saja. Kemudian ditambah dengan 1 per akar 3, ditambah dengan 1, ditambah dengan akar 3, ditambah dengan 3, ditambah dengan 3 akar 3. Kita jumlahkan dulu yang bisa kita jumlahkan. Perhatikan, untuk yang bagian non pecahan, nah ini bisa kita jumlahkan saja. Jadinya adalah 4 tambah 4 akar 3. 1 tambah 3-nya jadi 4 yang di sini. Akar 3 tambah 3 akar 3, karena sama-sama akar 3, jumlahkan angka di depannya 1 dengan 3, maka jadilah 4 akar 3 yang ini. Nah, lanjut untuk yang bagian pecahan-pecahan bentuk akar ini, kita rasionalkan dulu agar nantinya tidak ada bagian penyebutnya yang akar-akar. Caranya bagaimana, Kak? Kalau misalkan kita lihat ada 1 per 3 akar 3. Perhatikan di pojok kanan atas ya. Di sini kita rasionalkan dengan cara mengalikannya dengan akar 3 per akar 3. Sehingga untuk yang bagian atas 1 kali akar 3 jawabannya adalah akar 3. Di bagian bawah akar 3 kali akar 3 adalah 3. Kemudian dikalikan dengan 3 yang ada di sampingnya, maka jadinya adalah 3 kali 3 sama dengan penyebutnya 9. Atasnya atau pembilangnya adalah akar 3. Jadinya akar 3 per 9. Berarti di sini kita tuliskan 1/9 akar 3 ditambah dengan 1/3. Ini kan tidak ada masalah karena dia penyebutnya bukan akar. Sedangkan untuk yang akar 3 jadinya adalah akar 3 per
3 ketika kita rasionalkan dengan cara mengalihkan dengan akar 3 per akar 3. Nah, selanjutnya kita kelompokkan yang ada akarnya dengan yang tidak ada akarnya. Mulai dari yang tidak ada akarnya, yaitu 4 ditambah dengan 1/3. Jadinya adalah 4 1/3. Lanjut, untuk yang ini yang ada akar-akarnya. Nah, di sini kan belum sama ya penyebutnya. Ada yang akar 3/3, ada juga yang 1/9 akar 3. Maka untuk yang akar 3/3 kita mau samakan penyebutnya dengan cara kita kalikan dengan 3/3. Nanti jadinya adalah berapa? Jadinya adalah 3 akar 3/9. Nah, kalau sudah sama seperti ini, barulah kita jumlahkan bagian pembilangnya, yaitu akar 3 ditambahkan dengan 3 akar 3. Jadinya adalah 4 akar 3/9 ditambah dengan yang ada di sini yang bilangan bulat, maka jadinya adalah 4/9 akar 3. Atau bisa kita tuliskan modelnya seperti ini, 4 1/3 ditambah 4/9 akar 3. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang D. Seperti itu. Agak cukup panjang caranya, tetapi sebenarnya konsepnya cukup mudah ya. Yang penting kalian mengetahui sifat-sifat bilangan berpangkat dan juga cara untuk merasionalkan bilangan pecahan bentuk akar. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jadi kalau misalkan ada akar P per Q, akarkan lagi di dalamnya akar, ada Q per P, dalamnya ada akar lagi P per Q, dalamnya ada akarnya lagi Q per P, dan seterusnya sama dengan P berpangkat X dikalikan Q berpangkat negatif X, itu nilai X yang memenuhi adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, caranya, itu kan ini perulangannya setiap 2 ya, P per Q, Q per P, dan akan berulang kembali seterusnya. Nah, berarti di sini kita perlu memangkatkan 4 terlebih dahulu bentuk awalnya ini. Kenapa berpangkat 4? Karena dia, kalau dia pangkat 2, baru ini yang habis. Kalau dia pangkatnya 4, maka yang di dalamnya yang habis juga. Sehingga nanti ada 2 hilang akar yang ada di soal ini. Sehingga kita selesaikan saja. Berarti bentuknya setelah dipangkatkan 4, jadinya adalah P pangkat 2 per Q pangkat 2 dikalikan dengan Q per P dikalikan dengan yang ini. Perulangan ini akan kembali terjadi lagi, P per Q akar, Q per P akar, dan seterusnya. Itu sama dengan, nah kalau misalkan kalian ingat bahwa ini bentuknya itu kan sama dengan yang ini ya, P pangkat X kali Q berpangkat negatif X, karena dia akan berulang kembali. Sehingga bentuk yang pangkat 4 tadi itu kan nilainya ketika yang ruas kanan kita pangkatkan 4 juga otomatis kita peroleh di sini dia berpangkat 4 ya. Maka ini sama dengan P berpangkat 4X karena pangkatnya dikali masuk, Q berpangkat negatif 4X. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita akan ubah dia ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Yang ini bentuknya, jadi kan dia pangkatnya negatif, berarti harusnya di bawah ya. Maka kita tuliskan di sini di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kiri ya. P berpangkat 4X per Q berpangkat 4X itu sama dengan P pangkat 2 per Q pangkat 2 dikalikan dengan Q per P dikalikan dengan P pangkat X per Q pangkat X. Nah, di sini kalau kalian lihat Q dengan Q pangkat 2 itu kan Q kali Q ya, salah satu Q-nya akan habis dengan Q yang di atasnya. Begitu juga untuk yang P, salah satu P yang ada di bagian pembilang itu akan saling habis dengan P yang di bawah. Maka di sini yang tersisa adalah P per Q saja. Kemudian ini akan dikalikan dengan P per Q yang berpangkat X. Jadi kita faktorkan keluar pangkat NX. Untuk yang ruas kiri juga sama, P per Q semuanya kita pangkatkan 4X nya di bagian luar, sehingga dia bentuknya menjadi jauh lebih sederhana. Nah, langkah selanjutnya, kalau misalkan kita lihat di ruas kanan bentuknya sudah sama P per Q semua kan dua-duanya, maka di sini yang satunya pangkat 1, yang satunya pangkat X, maka kita bisa gunakan sifat yang berikut, A pangkat B kali A pangkat C, maka jadinya adalah A berpangkat B tambah C. Berarti ini bisa kita tuliskan kembali, P per Q berpangkat 4X itu sama dengan P per Q yang berpangkat 1 ditambah X. Karena sama-sama sudah dalam bentuk P per Q, maka di sini kita bisa coret yang tersisa tinggal pangkatnya, 4X sama dengan 1 tambah X ya. Maka di sini kita pindahkan ke kiri, X-nya kita peroleh 4X kurang X sama dengan 1. Di sini kita lanjut 3X sama dengan 1, maka kita peroleh X-nya adalah 1
per 3. Jadi deh kita menemukan nilai X yang ditanya di soal ini. Jawaban yang benar adalah opsi C, yaitu 1/3. Seperti itu. Jadi cukup agak pusing ya kalian melihatnya karena banyak sifat yang kita gunakan, banyak cara manipulasi yang kita gunakan agar mendapatkan nilai X-nya. Jadi semoga kalian paham. Kalau misalkan kalian kurang paham, silahkan komen di kolom komentar ya. Jadi ada beberapa sifat yang kita gunakan. Sifat yang pertama ini ya, kalau ada bilangan dengan basis yang sama dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Kemudian kalau misalkan kita pangkatkan dengan 4 soalnya tadi, maka tercipta persamaan yang ini. Ini adalah basis utama cara memanipulasi jawaban dari soal nomor 46. Silahkan diperhatikan baik-baik. Kalau masih bingung, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjut ke pembahasan nomor selanjutnya. Tetapi sebelum itu, di sini kalau misalkan kalian lagi nyari buku-buku latihan soal prediksi untuk persiapan OSN 2024 yang full latihan soal ya, dan soalnya itu adalah orisinal, tidak ada di tempat lain atau tidak ada di buku-buku lain, maka ini adalah buku yang tepat buat kalian. Jadi buku-buku yang Mimin tawarkan di sini itu harganya itu cukup terjangkau, tidak terlalu mahal dibandingkan dengan ilmu yang kalian dapatkan, soal-soal yang berkualitas yang bisa kalian kerjakan untuk mempersiapkan diri kalian menghadapi OSN tahun ini. Silahkan beli bukunya dengan cek link yang ada di deskripsi atau akses di s.id/bimbelaroehan. Oke? Yuk kita lanjut ke pembahasan nomor 47. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Nilai X yang memenuhi persamaan dalam kurung akar pangkat 3 dari 1/243 yang berpangkat 3X sama dengan dalam kurung 3/3 berpangkat X kurang 2, kemudian dipangkatkan 2, dikalikan dengan akar pangkat 3 dari 1/9 adalah titik-titik. Jadi untuk menyelesaikan soal ini ada beberapa sifat yang akan kita gunakan untuk menyelesaikannya. Jadi apa saja itu? Pertama, Mimin tuliskan kalau misalkan ada A berpangkat M kali A berpangkat N sama seperti di soal sebelumnya ya, maka hasilnya adalah A berpangkat M tambah N. Selanjutnya, sifat yang digunakan lainnya adalah kalau misalkan ada A berpangkat M per A berpangkat N, maka hasilnya adalah A berpangkat M kurang N. Ini ada 2 sudah ya. Lanjut ke sifat yang ketiga yang akan kita gunakan adalah A berpangkat M berpangkat lagi dengan N, maka hasilnya adalah A berpangkat M kali N. Dan di sifat yang terakhir yang akan kita gunakan, kalau misalkan ada akar pangkat N dari A berpangkat M, maka bentuk perpangkatannya menjadi A berpangkat M per N. Nah, keempat sifat ini nantinya akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Nah, di sini kita tuliskan dulu bentuk dari soalnya tadi ke dalam bentuk yang jauh lebih sederhana. Mulai dari 1/243. Ternyata 243 itu setara dengan 3 berpangkat 5. Maka kita ubah bentuknya di suku pertama ini menjadi seperti ini. 1/3 berpangkat 5. Karena dia ada akar pangkat 3 di luarnya, berarti jadinya adalah 1/3 pangkatnya. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 3X di bagian luarnya. Kemudian sama dengan di sini, ini kan bagian basis dari pembilang dan penyebutnya sama-sama 3 ya, maka kita bisa ubah menjadi 3 yang awalnya berpangkat 1 ya, kemudian dikurangkan dengan pangkat yang ada di bawah, yaitu dalam kurung X kurang 2, kemudian kita pangkatkan lagi dengan 2. Kemudian kita kalikan dengan 1/9. Tahu 1/9 itu 3 pangkat berapa? 3 berpangkat negatif ya, negatif. Kalau misalkan kalian pengen ubah langsung ke dalam bentuk negatif boleh juga. Berarti jadinya adalah 3 berpangkat negatif 2 yang berpangkat 1/3 karena akar pangkat 3. Nah, lanjut untuk menyelesaikan ini yang 1/3 pangkat 5 kita ubah ke dalam pangkat negatif. Jadinya adalah 3 berpangkat negatif 5. Nah, kemudian kalau misalkan kalian ingat A berpangkat M berpangkat lagi dengan N, maka pangkatnya dikalikan. 1/3 dikalikan 3X, 3-nya itu akan saling menghabisi. Maka yang tersisa adalah pangkat X saja ya tentunya. Kemudian sama dengan kita tuliskan di sini negatifnya coba kita kali masuk, kemudian kita kalikan dengan 2 yang ada di luarnya. Berarti di sini coba kita lihat 3-nya ini berpangkat 1 kurang X, kemudian ditambah 2 karena negatif kali negatif. Sehingga nanti kita akan pangkatkan lagi dengan 2 ya, pangkatkan lagi dengan 2 berarti kita kalikan lagi dengan 2, seperti itu. Nanti akan kita selesaikan di tahapan berikutnya. Kemudian kita kali, ini pangkatnya kan bisa dikalikan sudah ya, negatif 2 dikalikan dengan 1/3 jadinya adalah negatif 2/3. Maka kita tuliskan di sini 3 berpangkat negatif 2/3. Nah, selanjutnya kita selesaikan dulu perpangkatan yang ada di ruas kiri dan ruas kanan agar menjadi lebih sederhana lagi. Nah, ternyata ini bisa kita tuliskan menjadi 3 berpangkat negatif 5X ya, karena saling dikalikan pangkatnya itu kalau misalkan pangkat berpangkat lagi.
Nah, untuk yang di sini tiganya itu, ini kan ada 1 kurang X tambah 2. Di sini kan sebenarnya jadinya adalah 2 dikalikan dengan 3 kurang X ya. Di sini kita nanti akan hitung kali masuk dulu agar nanti dia menjadi lebih sederhana lagi. Di sini kita tuliskan dikurang dengan 2/3 karena di sini ada kali, maka otomatis pangkat yang dengan basis yang sama, maka pangkatnya akan dijumlahkan. Awalnya itu sebenarnya tambah negatif ya, tetapi kita ingat bahwa positif kali negatif adalah negatif, maka langsung saja kita kurangkan dengan 2/3. Jadi tidak ada lagi pengali 3 setelahnya, karena kita sudah gabung dengan 3 yang ada di sebelah kirinya. Nah, lanjut di sini kita ubah dulu ya, yang pangkatnya tadi belum kita kali masuk, sifat distributif kita terapkan di situ, maka kita peroleh 3 berpangkat 6 kurang 2X, kemudian dikurangkan dengan 2/3. Nah, di sini kalau misalkan kalian pengen samakan dulu penyebutnya, itu boleh, tetapi yang paling penting itu karena di sini basisnya di ruas kiri dan ruas kanan sudah sama, maka kita coret saja sehingga nanti yang tersisa tinggallah pangkat-pangkatnya saja yang kita sama dengankan. Nah, berarti kita tuliskan negatif 5X sama dengan 6 kurang 2X kurang 2/3. Nah, di sini kita pindahkan dulu negatif 2X itu pindah ke ruas kiri bertemu dengan negatif 5X. Berarti negatif 5X ditambah dengan 2X. Kemudian 6 dikurang 2/3. Berarti 6 kali 3 dapatlah 18. 18 kurang 2/3. Berarti di sini di ruas kiri kita operasikan dapatnya negatif 3X. Kemudian untuk di ruas kanan jadinya adalah 16/3. Nah, berarti X-nya bisa kita peroleh dengan cara negatif 3-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi pembagi, berarti 16 per negatif 3 kali 3, berarti kita peroleh nilainya itu X sama dengan negatif 16/9, berarti ini setara dengan negatif 1/7/9, sehingga inilah nilai X yang ditanya pada soal ini, sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang B, negatif 1/7/9. Seperti itu. Jadi jangan kalian lupa sifat-sifat yang kita gunakan pada pembahasan soal yang kali ini agar nantinya memudahkan kalian menyelesaikan soal-soal sejenis yang seperti ini jika keluar di tahun ini. Oke, kalau misalkan ada beberapa part dari pembahasan nomor 47 ini yang belum kalian pahami, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal terkait tentang materi bentuk akar pada video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini Mimin sudah siapkan 1 buah latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk di rumah kalian masing-masing. Jadi kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.